ilmu hukum cuma tentang hafalan undang-undang dan jadi pengacara aja. Salah besar. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Literasi Hukum bersama saya Andika Faisal Lukman yang biasa dipanggil Faiz pakai F. Bagi kamu yang sudah nonton video kemarin, pasti ingat kan? Kita bahas tentang lapisan ilmu hukum menurut Jan Gijles dan Mark Van Hookey yang terdiri dari 3 tingkatan. Yuk kita ingetin sekilas. Pertama, dogmatik hukum. Dogmatik hukum. Ini adalah bidang kajian hukum yang sedang berlaku di suatu sistem, bukan cuma hukum positif yang dibuat pemerintah, tapi juga hukum kebiasaan yang udah dianggap sebagai hukum oleh kelompok masyarakat tertentu. Yang kedua, teori hukum. Teori hukum. Tugasnya buat kasih pemahaman yang mendalam tentang hukum. Jadi, ini jadi landasan teoritis buat bikin hukum maupun jalanin hukumnya. Selain itu, teori hukum juga ngasih metode yang paling tepat buat mengeksekusi suatu hukum. Yang ketiga, filsafat hukum. Filsafat hukum. Ini adalah aplikasi filsafat umum ke dalam dunia hukum dan gejala hukum yang ada. Jadi, kita nggak bakal bahas tentang makna hukum, tujuan hukum secara paling dasar, dan prinsip-prinsip yang jadi pondasi hukum itu sendiri. Nah, kalau kemarin itu kita bahas lapis-lapisannya, sekarang kita akan menjelajahi lebih luas lagi. Prof. Zainal Asikin menjelaskan bahwa ilmu hukum punya ruang lingkup yang jauh lebih luas dari sekedar lapisan itu, terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang saling berkaitan. Penasaran kan apa aja? Ayo kita bahas bareng-bareng. Jadi, kalau kamu berpikir hukum itu cuma soal apa yang boleh dan tidak boleh, itu baru di permukaan saja loh. Ruang lingkup ilmu hukum terdiri dari beberapa bagian penting yang bakal bikin kamu kagum. Kita mulai yang pertama. Ilmu-ilmu hukum sebagai kumpulan cabang ilmu pengetahuan. Menurut Muhammad Erwin dan Haji Firman, Frijadi Busro tahun 2016, ilmu hukum bisa dibagi jadi 3 kategori utama yang super penting. Pertama, ilmu tentang kaidah atau norm Wissenschaft. Bayangkan aja, ini kayak buku panduan hidup yang menjelaskan bagaimana kita harus bersikap. Mulai dari bagaimana aturan itu dibuat, jenis-jenisnya, sampai tujuan dan cara kita patuhinya. Tanpa ini, masyarakat bakal jadi kacau balau. Kedua, ilmu pengertian atau Begriffswissenschaft. Ini yang bikin kita ngerti istilah-istilah hukum yang sering bikin bingung. Seperti apa itu subjek hukum, apa bedanya hak dan kewajiban. Tanpa ngerti ini, kamu bakal bingung kalau ada masalah hukum yang nyasar ke rumah kamu. Ketiga, ilmu tentang kenyataan atau Tasawwurwissenschaft. Yang ini paling seru karena melihat hukum dari sisi kenyataan nyata manusia. Dan selanjutnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.